Tahukah Anda kombinasi terburuk kacang hitam yang mutlak harus dihindari karena dapat menghancurkan kesehatan ginjal jika dikonsumsi setelah usia 60 tahun? Banyak dari Anda mungkin makan kacang hitam setiap hari menganggapnya sebagai makanan sempurna yang menghitamkan rambut dan memperkuat pembuluh darah. Namun bagi mereka yang fungsi ginjalnya mulai menurun setelah usia 60 tahun, situasinya menjadi sangat berbeda. Kacang hitam yang dulunya merupakan suplemen kesehatan saat Anda masih muda, justru bisa berubah menjadi racun yang merusak ginjal jika dikonsumsi dengan cara yang salah seiring bertambahnya usia. Secara khusus, 3 makanan yang akan saya bahas hari ini, jika dimakan bersama kacang hitam setelah usia 60, dapat menyebabkan batu ginjal menurunkan fungsi jantung secara drastis dan bahkan memicu uremia keracunan darah akibat gagal ginjal yang parah. Faktanya, menurut hasil penelitian dari Perhimpunan Nefrologi yang diterbitkan tahun lalu, pasien penyakit ginjal kronis yang gagal mengatur pola makan sehingga kadar kalium dan fosfornya meningkat memiliki kemungkinan 3 kali lebih besar untuk mengalami perburukan fungsi ginjal ke tahap yang tidak dapat dipulihkan. Sangat besar kemungkinannya bahwa di antara Anda yang sedang menonton video ini, ada yang tanpa sadar mengonsumsi kacang hitam dengan cara berbahaya yang sedang menghancurkan ginjal Anda. Dalam video hari ini, di Saluran Sehat, itu menyenangkan. Saya akan mengungkap secara tuntas 3 makanan pantangan yang sama sekali tidak boleh dimakan bersama kacang hitam dari hidangan sehari-hari kita. Dan sebaliknya, saya juga akan membagikan waktu emas golden time, konsumsi kacang hitam ajaib yang dapat menghidupkan kembali sel-sel ginjal yang sekarat. Selamat datang, saya adalah Dr. Agus Setiawan, seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dengan pengalaman 25 tahun. Selama 25 tahun terakhir, saya telah merawat banyak lansia di rumah sakit universitas dan klinik pribadi. Momen paling memilukan bagi saya di ruang praktik adalah ketika pasien datang dengan ginjal yang sudah hancur karena mereka mengonsumsi makanan kesehatan secara sembarangan hanya karena mempercayai siaran televisi yang mengatakan bahwa makanan tersebut baik untuk tubuh. Ginjal adalah organ yang diam. Ia tidak mengirimkan sinyal apapun sampai 70% fungsinya rusak. Oleh karena itu, makanan yang kita makan setiap hari menjadi jauh lebih penting. Hari ini saya tidak akan mengatakan hal-hal yang sekadar enak didengar. Saya hanya akan mengatakan kebenaran dengan mempertaruhkan hati nurani saya sebagai dokter semata-mata demi melindungi nyawa Anda dan menjaga kebahagiaan keluarga Anda. Sebelum kita masuk ke topik utama, mari kita berjanji satu hal. Dengan tekad yang kuat untuk melindungi ginjal Anda yang berharga dan hidup sehat hingga usia 100 tahun. Silakan tekan tombol, suka like sekarang juga. Tindakan menekan tombol kecil ini bukanlah sekadar klik biasa. Ini adalah tekad kuat Anda untuk menyayangi dan merawat tubuh Anda sendiri, serta janji berharga untuk membangun masa tua yang sehat bersama saya. Nah, apakah Anda sudah menekan tombol suka? Kalau begitu, mari kita langsung periksa kebenaran mengejutkan tentang kacang hitam yang merusak ginjal dan kombinasi terburuk yang pertama. Sebelum memulai pembahasan utama, kita harus terlebih dahulu menghadapi kenyataan pahit tentang kondisi ginjal di usia 63 tahun. Bayangkan ginjal Anda sebagai sebuah kertas saringan kopi tua yang telah digunakan setiap hari tanpa istirahat selama lebih dari 60 tahun. Kertas saringan baru yang masih muda dan kuat akan menyaring kotoran apapun dengan sempurna dan hanya mengalirkan air yang jernih. Namun, kertas saringan bernama glomerulus di ginjal Anda yang telah menyaring darah tanpa henti selama 60 tahun yang panjang, kini menjadi sangat tipis dan hampir hancur dengan lubang-lubang halus di sana-sini yang membuatnya longgar. Sama seperti kulit kita yang berkerut saat kita menua, ginjal kita juga menjadi tua dan sakit seperti itu. Tepat pada titik inilah pengkhianatan kacang hitam yang selama ini kita percaya dimulai. Bagi orang muda yang sehat, kalium dan fosfor yang melimpah dalam kacang hitam adalah nutrisi berharga yang memberikan vitalitas. Namun di dalam tubuh kita setelah usia 60 tahun, yang memiliki kertas saringan tua dan berlubang komponen-komponen ini tidak dapat dikeluarkan, dan malah menjadi seperti butiran pasir besar dan kasar yang menumpuk di dalam darah. Kandungan fosfor yang tidak sempat disaring oleh ginjal dan mengambang di dalam darah akan pertama-tama mengirimkan sinyal rasa sakit berupa rasa gatal yang parah di tubuh kita.
Rasa gatal tak tertahankan, yang tidak berasal dari permukaan kulit melainkan dari kedalaman daging, itu adalah jeritan minta tolong dari ginjal Anda. Yang lebih menakutkan adalah fakta mengejutkan bahwa fosfor yang tidak dapat dikeluarkan tersebut akan secara paksa menarik kalsium keluar dari tulang. Kacang hitam yang awalnya dimakan untuk memperkuat tulang justru membuat tulang menjadi keropos, sehingga osteoporosis memburuk. Dan kalsium yang keluar dari tulang tersebut akan menempel tebal pada dinding pembuluh darah, mengubah pembuluh. Darah yang tadinya lentur menjadi kaku seperti batu. Dengan kata lain, 1 sendok kacang hitam yang Anda makan demi kesehatan itu, karena tidak dapat melewati saringan ginjal yang sudah tua, berubah menjadi bom waktu yang melelehkan tulang Anda sendiri dan menyumbat pembuluh darah Anda. Apakah Anda yang menonton video ini, ada yang pernah merasakan kulit tiba-tiba gatal tanpa alasan, atau sendi terasa ngilu dan tulang terasa sakit di malam hari setelah makan nasi campur biji-bijian atau lauk kacang? Ini bisa jadi merupakan sinyal peringatan yang sangat berbahaya dari ginjal Anda. Jika Anda memiliki pengalaman seperti itu, walau hanya sekali, jangan ragu dan segera tulis kata di kolom komentar di bawah sekarang juga. Saya harus mengetahui gejala Anda secara pasti agar dapat memberikan solusi yang lebih akurat pada materi selanjutnya. Nah, apakah Anda sudah menulis dengan jujur di kolom komentar? Jika sudah, mari kita temui metode makan terburuk pertama yang mutlak harus dihindari oleh kita yang memiliki kertas saringan tua. Sekarang coba bayangkan dapur atau kulkas Anda. Apakah kebetulan ada kacang hitam yang sudah direndam dan sekotak susu yang diletakkan berdampingan di sebelah blender Anda? Banyak orang tua yang senang merebus kacang hitam, lalu memblendernya dengan susu yang sering disebut sebagai latte. Kacang hitam untuk dikonsumsi sebagai pengganti sarapan atau demi menjaga kesehatan tulang. Rasanya yang gurih dan lembut di tenggorokan pasti membuat Anda percaya bahwa ini adalah obat kuat terbaik untuk membangkitkan tubuh yang menua. Namun hari ini sebagai seorang dokter, saya terpaksa menceritakan sebuah kisah pasien yang mengejutkan yang mau tidak mau akan menghancurkan keyakinan Anda tersebut. Ini adalah kisah Ibu Kartini, berusia 68 tahun, yang tinggal di Jawa Barat. Ibu Kartini didiagnosis menderita osteoporosis dan selalu merasa cemas tulang-tulangnya akan patah. Setelah mendengar desas-desus dari orang sekitarnya bahwa jika protein kacang hitam bertemu dengan kalsium susu, hal itu akan membuat tulang sekuat baja. Sejak hari itu, ia meminum segelas besar susu kacang hitam setiap pagi. Bahkan, ia menambahkan sesendok penuh madu untuk menghilangkan bau langu. Sekitar 6 bulan berlalu, pada suatu hari pukul 2 dini hari, Ibu Kartini dilarikan ke ruang gawat darurat dengan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah pinggangnya ditusuk dengan pisau. Saat saya menemuinya di UGD Ibu Kartini, percucuran keringat dingin seukuran biji jagung dan berteriak kesakitan tanpa bisa menegakkan punggungnya. Hasil pemeriksaannya sangat mengerikan. Di dalam ginjal Ibu Kartini terdapat bongkahan batu yang dipenuhi duri tajam yang menyumbat penuh. Itu adalah batu ginjal. Susu gurih dan kacang hitam yang ia konsumsi seumur hidupnya demi kesehatan ternyata menggumpal bersama di dalam perutnya dan berubah menjadi batu. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Pelakunya adalah zat yang disebut asam fitat yang terkandung dalam kulit kacang hitam. Asam fitat ini pada dasarnya adalah zat yang dibuat oleh kacang untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi ketika masuk ke dalam tubuh kita, ia melakukan hal yang sangat buruk. Ia bertindak seperti magnet yang menarik kalsium dalam susu dan memeluknya erat-erat. Secara medis ini disebut endapan yang tidak larut, insoluble precipitate. Singkatnya, ini berarti terbentuklah ampas keras yang tidak larut dalam air dan tidak diserap oleh darah. Kalsium dalam susu yang diminum Ibu Kartini untuk mengisi tulangnya tidak pernah sampai ke tulang melainkan berikatan dengan asam fitat kacang dan menjadi gumpalan sampah raksasa yang mengalir ke ginjal. Jika itu adalah ginjal yang masih muda, ia mungkin memiliki kekuatan untuk mendorong kotoran ini keluar bersama urine, tetapi kertas saringan ginjal Ibu Kartini yang telah berusia 60 tahun tidak dapat meloloskan serbuk batu raksasa ini. Dan akhirnya menumpuknya lapis demi lapis di dalam ginjal. Seiring berjalannya waktu, tumpukan itu berubah menjadi batu tajam yang merobek jaringan ginjal yang rapuh dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa parah. Segelas susu kacang hitam yang Anda minum karena berpikir itu baik untuk tulang Anda,
Kenyataannya adalah adonan semen yang menumbuhkan batu di dalam tubuh Anda. Bukankah ini hal yang sangat tidak adil dan membuat frustrasi? Bahkan pada detik ini pun ada begitu banyak orang yang menuangkan susu ke atas kacang hitam lalu menyalakan blender sambil berdoa, "Tolong jadikan tulangku kuat." Mereka pasti tidak pernah bermimpi bahwa mereka sedang menuangkan bebatuan ke dalam ginjal mereka. Anda yang menonton video ini hari ini sangat beruntung karena Anda dapat menghindari penderitaan yang mengerikan ini. Namun sahabat terdekat atau keluarga tercinta Anda mungkin masih melanjutkan kebiasaan berbahaya ini. Nyalakan ponsel pintar Anda sekarang juga dan bagikan video ini ke mereka melalui pesan WhatsApp. Anda cukup menyampaikan satu kalimat saja. Katanya, "Niat mau sehatin tulang, malah merusak ginjal. Jangan di blender bareng susu lagi ya." Satu kali tindakan berbagi yang kecil dari Anda dapat menyelamatkan teman Anda dari ruang gawat darurat pada jam 2 dini hari. Nah, apakah Anda sudah mengirimkan pesan peringatan kepada orang-orang terkasih Anda? Jika sudah, mari kita tangkap pelaku kedua yang merupakan kesalahan yang jauh lebih umum daripada susu dan yang merendam ginjal penderita diabetes ke dalam air gula. Jika latte kacang hitam dengan susu adalah semen pembentuk batu ginjal. Makanan kedua yang akan saya bahas kali ini adalah pelaku yang jauh lebih umum dan berbahaya, yang membuat pembuluh darah Anda lengket seperti permen karamel dan mencekik ginjal Anda. Jika Anda membuka pintu kulkas sekarang 9 dari 10 rumah, pasti memiliki lauk ini. Lauk nasional ini sangat cocok dimakan dengan nasi hangat saat Anda sedang tidak nafsu makan, karena rasanya yang gurih, asin, dan manis yaitu lauk kacang hitam, masak kecap dan gula, khususnya bagi penderita diabetes yang tahu bahwa nasi putih meningkatkan gula darah mereka. Seringkali mengurangi porsi nasi dan menggantinya dengan mengambil banyak-banyak lauk kacang hitam ini. Karena dipercaya baik untuk tubuh. Mereka sangat yakin bahwa karena kacang adalah protein dan ibarat daging sapi dari ladang, maka kacang pasti baik untuk diabetes dan mutlak baik untuk ginjal. Namun hari ini, sebagai seorang dokter, saya harus mengungkapkan secara rinci betapa berbahayanya ilusi dari keyakinan Anda tersebut melalui kisah tragis Bapak Budi yang berusia 72 tahun. Bapak Budi telah menderita diabetes selama 10 tahun, tetapi berkat manajemen diet yang ketat, ia dapat menjaga kesehatannya tanpa komplikasi. Lalu pada suatu hari, ia mendengar di sebuah siaran bahwa kacang hitam adalah pembersih pembuluh darah. Sejak hari itu, ia selalu menyediakan lauk kacang hitam manis yang berkilau di atas meja makannya dan memakannya beberapa sendok penuh setiap kali makan. Kacang hitam yang dimasak perlahan dalam waktu lama dengan banyak kecap gula dan sirup ini terasa manis dan kenyal, sangat sempurna untuk menggugah selera makan. Bapak Budi sangat yakin, karena saya makan kacang hitam pembuluh darah saya akan menjadi semakin bersih. Namun tidak butuh waktu lama bagi keyakinan itu untuk berubah menjadi keputusasaan. Hanya dalam 3 bulan setelah ia rutin menikmati lauk kacang hitam manis tersebut, perubahan mengerikan terjadi pada tubuh Bapak Budi. Saat bangun di pagi hari matanya buram dan pandangannya kabur. Menjelang malam betisnya membengkak hebat seperti kaki gajah sampai-sampai jika ditekan dengan jari dagingnya tidak mau kembali memantul. Saat ia pergi ke rumah sakit karena ketakutan dokter yang merawatnya menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa fungsi ginjalnya telah memburuk secara drastis dan kadar kreatininnya melonjak ke tingkat yang berbahaya. Komplikasi diabetes telah menyerang ginjalnya. Sebenarnya apa yang menjadi masalahnya yang menghancurkan ginjal Bapak Budi bukanlah kacang hitam itu sendiri. Masalahnya terletak pada jumlah gula dan sirup yang sangat banyak yang digunakan saat membuat lauk tersebut, serta metode memasaknya yang direbus pada suhu tinggi dalam waktu lama. Secara medis, ketika kacang yang kaya akan protein dan gula yang kaya akan karbohidrat bertemu dan dipanaskan pada suhu tinggi zat racun yang sangat kuat, yang disebut produk akhir glikasi lanjut AGEs, Advanced Glycation, end products, akan terbentuk. Namanya mungkin sedikit rumit tetapi agak mudah dipahami. Anggap saja ini sebagai kotoran beracun yang membuat pembuluh darah Anda berkarat dan tersumbat. Saat kita memasak lauk kacang hitam manis tersebut, bukankah kita merebusnya sampai kacangnya bersinar, mengkilap dan menjadi lengket? Kilauan yang bersinar itu kenyataannya bukanlah nutrisi dari kacang, melainkan lapisan racun yang terbakar. Akibat protein kacang yang menggumpal bersama gula.
Ketika racun lengket ini masuk ke dalam tubuh, ia mengubah darah menjadi seperti sirup yang kental dan lengket. Darah kental ini mengalir melalui pembuluh darah dan akhirnya menempel pada glomerulus ginjal, yaitu kumpulan pembuluh darah yang paling halus dan paling rapuh di tubuh kita. Racun lengket ini menempel pada pembuluh darah ginjal Bapak Budi yang memang sudah melemah karena diabetes menutupi lubang pernapasannya, sehingga ginjal tidak bisa bernapas, dan akhirnya mulai mati lemas karena tercekik. Karena ginjal tidak dapat menyaring darah racun tersebut naik ke mata dan menurunkan penglihatan serta turun ke kaki dan membuatnya bengkak hebat. Lauk kacang mengkilap yang Anda makan dengan lahap karena menganggapnya penambah selera makan itu ternyata adalah jerat manis yang mencekik napas ginjal Anda. Kacang tidak bersalah. Namun, cara memasak yang melumuri kacang dengan gula dan merebusnya hingga seperti digoreng, itu adalah kesalahan telak yang berakibat fatal bagi ginjal orang yang berusia di atas 60 komaan. Coba keluarkan lauk kacang hitam yang ada di kulkas Anda sekarang. Jika saat dijepit dengan sumpit, kacang-kacang itu saling menempel erat karena sangat lengket dan permukaannya berkilau seperti cermin. Itu bukanlah lauk, melainkan gumpalan lem yang menyumbat pembuluh darah Anda. Bagi Anda yang menderita diabetes atau memiliki ginjal yang lemah, tolong jangan masukkan lem tersebut ke dalam mulut Anda. Bahkan setelah mendengar semua ini, mungkin masih ada di antara Anda yang berpikir, masa iya makan kacang agak manis sedikit saja bisa berakibat sefatal itu? Atau mungkin ada keinginan untuk berkompromi dan berpikir, saya tidak bisa makan nasi tanpa rasa manis, bukankah makan sedikit lauk kacang manis masih tidak apa-apa? Kepada Anda yang berpikiran demikian, sebagai seorang dokter, saya akan bertanya dengan sangat dingin untuk terakhir kalinya. Apakah rasa manis sesaat di ujung lidah Anda lebih berharga daripada kedua mata Anda? Atau apakah Anda menganggap kacang yang direndam gula itu lebih berharga daripada kedua kaki Anda yang mungkin akan segera membusuk jika Anda tetap tidak bisa melepaskan rasa manis itu? Meskipun ginjal Anda hancur dan seumur hidup Anda harus bergantung pada mesin cuci darah Anda, boleh mematikan video ini dan keluar sekarang juga. Saya tidak berniat menahan secara paksa orang-orang yang tidak mempercayai perkataan saya. Namun jika Anda memiliki kehidupan yang sehat, di mana Anda bisa berjalan dengan kedua kaki Anda sendiri, alih-alih sekadar menikmati rasa manis sesaat, dan jika Anda ingin tahu apa metode konsumsi kacang hitam yang sesungguhnya untuk menyelamatkan ginjal, jangan pindah saluran dan tontonlah sampai akhir. Materi yang akan saya sampaikan mulai dari sekarang akan menjadi tali penyelamat yang menyelamatkan nyawa Anda. Nah, saya percaya Anda telah membuat pilihan yang bijaksana. Jadi mari kita tangkap pelaku ketiga yang terakhir. Makanan ini sering dikonsumsi karena praktis dan tidak perlu dimasak. Tetapi kenyataannya ini adalah monster mengerikan yang menyerang ginjal mentah-mentah. Jika lauk kacang manis yang saya sebutkan sebelumnya membuat ginjal sakit melalui godaan manisnya pelaku ketiga. Yang akan saya bahas sekarang adalah kasus di mana kerajinan Anda dalam menjaga kesehatan justru berbalik menjadi racun. Karena kepraktisannya untuk diminum di pagi hari yang sibuk, serta mitos bahwa nutrisi akan hancur. Jika dipanaskan, banyak sekali orang yang memblender kacang hitam mentah menjadi bubuk untuk dikonsumsi, atau hanya menyangrainya sebentar, sekadar untuk menghilangkan bau langunya. Khususnya, setiap kali saya melihat orang-orang yang percaya pada rumor bahwa bubuk kacang mentah lebih baik untuk tubuh karena enzimnya masih hidup, dan mereka menyeduhnya ke dalam air dengan takaran sendok penuh sebagai seorang dokter. Saya merasakan bulu kuduk saya berdiri. Tolong rasakan dalam-dalam betapa mengerikannya akibat dari keyakinan yang salah ini melalui kasus Ibu Ratna, seorang direktur berusia 65 tahun. Ibu Ratna mengelola sebuah bisnis kecil dan menjalani hari-hari yang sangat sibuk tanpa henti. Karena merasa sayang membuang waktu bahkan untuk makan atas rekomendasi seorang kenalannya, ia membeli bubuk kacang hitam mentah dalam jumlah besar dan setiap pagi menyeduhnya dengan susu atau air. Ia percaya bahwa vitalitas kehidupan kacang akan masuk ke tubuhnya utuh hanya jika kacang tersebut tidak dimasak. Pada awalnya perutnya sering terasa mulas dan sering diare, tetapi Ibu Ratna salah mengira hal ini sebagai reaksi krisis penyembuhan, di mana racun-racun jahat sedang dikeluarkan dari tubuhnya, sehingga ia malah menambah porsi konsumsinya. Namun belum genap 2 bulan berlalu, wajah Ibu Ratna membengkak hebat sampai-sampai tidak bisa dikenali, dan urinnya dipenuhi busa tebal yang bahkan tidak hilang saat disiram di kloset. Ketika ia dilarikan ke rumah sakit ginjal, Ibu Ratna sudah membengkak merah akibat reaksi peradangan yang sangat parah.
Diagnosisnya adalah glomerulonefritis akut radang ginjal akut. Mengapa kacang yang katanya baik untuk tubuh malah menyerang ginjal? Pelakunya adalah protein beracun yang disebut lektin yang tertinggal ketika kacang belum matang sempurna. Sebagai tumbuhan kacang mengandung zat insektisida kuat yang disebut lektin di kulit dan bijinya untuk melindungi diri dari serangga atau hewan. Jika orang muda yang sehat mengonsumsi lektin mereka mungkin hanya akan mengalami sakit perut ringan. Namun jika orang berusia di atas 60 tahun yang sistem kekebalannya telah menurun dan fungsi ginjalnya melemah, mengonsumsi lektin dalam keadaan mentah, ceritanya menjadi sangat berbeda. Zat beracun ini akan menembus mukosa lambung dan menyusup ke dalam darah, menggumpalkan darah menjadi kental seperti jeli, dan menyebabkan peradangan hebat seolah-olah membakar pembuluh darah di seluruh tubuh. Pada akhirnya, glomerulus ginjal Ibu Ratna yang seharusnya menyaring limbah dalam darah, tidak mampu menahan badai peradangan yang ditimbulkan oleh lektin, dan fungsinya pun terhenti total. Artinya segelas air bubuk kacang mentah yang Anda minum karena percaya, itu adalah enzim murni, kenyataannya tidak ada bedanya dengan menenggak pestisida alami. Kacang adalah bahan makanan yang mutlak harus ditaklukkan dengan api dan air. Jika tidak direbus hingga empuk, atau disangrai hingga bagian dalamnya benar-benar matang, kacang bukanlah obat melainkan racun. Anda sama sekali tidak boleh lupa pada fakta bahwa kacang yang setengah matang adalah jalan pintas menuju kehancuran ginjal. Jika saat ini ada bubuk kacang mentah di lemari dapur Anda, buanglah ke tempat sampah sekarang juga, atau Anda hanya boleh menggunakannya sebagai taburan saat mengukus kue tradisional, di mana bubuk tersebut harus ikut dikukus sampai benar-benar matang, agar Anda tidak melupakan janji Anda dengan saya ini seumur hidup. Dan untuk melindungi ginjal Anda dari teror lektin, silakan tulis kata matang di kolom komentar di bawah sekarang juga. Kata matang yang berarti kacang harus dimasak sampai matang sempurna. Kata ini mulai sekarang akan menjadi mantra paling ampuh untuk melindungi ginjal di meja makan Anda. Nah, apakah Anda sudah menulis kata matang dengan tegas di kolom komentar? Jika sudah, kengeriannya sudah cukup sampai di sini. Mulai sekarang, saya akan mengungkapkan resep rahasia saya sendiri yang akan mengubah kacang hitam yang berpotensi menjadi racun menjadi obat ajaib terbaik untuk menyelamatkan ginjal. Jangan dibuang. Jika Anda melakukannya persis seperti ini, kacang hitam akan kembali menjadi air kehidupan eliksir bagi Anda. Apakah hanya karena kacang hitam menakutkan kita harus menyingkirkannya sama sekali dari meja makan? Tentu saja tidak. Alasan saya memberikan peringatan keras sebelumnya bukanlah untuk menyuruh Anda membuang kacang hitam, melainkan agar sentuhan tangan Anda dalam mengolah kacang hitam harus berubah. Jika Anda mematuhi dua prinsip metode pengolahan detoksifikasi yang akan saya bagikan mulai sekarang, kacang hitam tidak lagi menjadi racun yang menyerang ginjal, melainkan menjadi obat mujarab yang menghidupkan kembali sel-sel yang mati. Metode ini sama sekali tidak memerlukan biaya sepeser pun, tetapi efeknya jauh lebih kuat daripada obat herbal seharga jutaan rupiah. Jadi Anda harus mengingatnya dengan baik. Pertama, mandikan kacang hitam dengan air dingin selama 12 jam. Kalium fosfor dan asam fitat yang menempel pada kulit yang sangat mematikan bagi penderita ginjal lemah untungnya memiliki sifat yang sangat mudah larut dalam air. Pada malam sebelum Anda memasak, rendamlah kacang hitam ke dalam air dingin yang banyak selama minimal 12 jam. Saat kacang menyerap air, ia akan memuntahkan racun yang tersembunyi di dalamnya keluar ke dalam air. Inti paling penting di sini adalah Anda mutlak tidak boleh meminum air hitam pekat bekas rendaman kacang tersebut, melainkan harus dengan tegas membuangnya ke saluran pembuangan air. Karena air tersebut bukanlah gumpalan nutrisi, melainkan gumpalan racun yang dimuntahkan oleh kacang. Memasak nasi menggunakan air rendaman tersebut karena merasa sayang, sama halnya dengan menuangkan racun pekat langsung ke ginjal Anda. Kedua, rebuslah kacang dengan panci terbuka sambil terus membuang busanya. Jika Anda menutup panci saat merebus kacang yang sudah direndam komponen lektin dan saponin, akan terperangkap di dalam panci. Pastikan untuk membuka lebar tutup panci dan saat air mendidih bergolak, rajin-rajinlah membuang busa putih yang mengapung ke permukaan air menggunakan sendok. Busa putih itulah kotoran yang membuat perut Anda sakit dan menyebabkan ginjal Anda membengkak. Anda harus merebusnya setidaknya selama 15 menit sampai kacang menjadi cukup lembut untuk dihancurkan dengan mudah saat ditekan dengan jari. Barulah pada titik itu, kacang berada dalam kondisi aman yang dapat dicerna oleh ginjal. Rumah sakit mungkin meresepkan obat untuk Anda.
Tetapi metode memasak spesifik dan sangat praktis untuk mencegah penyakit langsung dari dapur seperti ini pasti sangat jarang Anda dengar di tempat lain. Kedepannya saya akan terus membagikan rahasia untuk menjaga kesehatan Anda dari dapur sebelum Anda harus melangkah ke rumah sakit. Jika Anda tidak ingin ketinggalan informasi berharga ini dan ingin menerimanya lebih dulu, silakan tekan tombol subscribe berlangganan di bawah. Sekarang juga, langganan Anda adalah kekuatan terbesar bagi saya untuk terus melakukan penelitian yang mendalam dan menyampaikan informasi kesehatan yang jujur. Nah, kini kacang hitam yang racunnya telah hilang sepenuhnya sudah siap. Karena kacang hitam yang sudah didetoksifikasi telah siap, sekarang saatnya kita menemui bahan ajaib yang akan meniupkan napas kehidupan ke dalam kacang tersebut untuk membangkitkan ginjal yang sekarat. Sebagai pengganti gula pada lauk kacang dan sebagai pengganti garam sahabat abadi dari kacang hitam, yang harus kita pilih adalah cuka fermentasi alami. Saya akan membuktikan seberapa kuat efek dari kombinasi ini melalui kasus Bapak Hendra yang berusia 73 tahun. Saat Bapak Hendra pertama kali menemui saya, fungsi ginjalnya telah merosot ke tahap sesaat sebelum diharuskan cuci darah hemodialisis. Rumah sakit lain sudah menyarankannya untuk mempersiapkan mental dan melakukan operasi pembuatan akses pembuluh darah Cimino di lengannya. Bapak Hendra yang telah menjalani seluruh hidupnya dengan rajin bekerja, tidak bisa menerima kenyataan bahwa tubuhnya akan dihubungkan ke sebuah mesin, dan ia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil di ruang praktik saya. Saya tidak bisa mengabaikan tatapan matanya yang sangat putus asa, dan ingin menggenggam harapan sekecil apapun. Sebagai resep terakhir bersama dengan obat medis saya, menyarankannya untuk mengonsumsi makanan yang disebut kacang cuka. Caranya sangat sederhana. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, masukkan kacang hitam yang sudah direbus matang ke dalam botol kaca, tuangkan cuka alami sampai menutupi kacang, biarkan berfermentasi selama seminggu lalu, setelah itu baru boleh dikonsumsi. Tepat 3 bulan, setelah ia mulai memakan kacang cuka dengan perasaan setengah ragu dan setengah percaya, sebuah keajaiban yang luar biasa terjadi. Busa urin yang biasanya memenuhi kloset setiap kali ia buang air kecil mulai menghilang, dan hasil tes angka ginjalnya yang tadinya merah karena peradangan mulai kembali ke batas stabil. Pada akhirnya Bapak Hendra membatalkan operasi cuci darahnya, dan hingga saat ini ia masih bisa mendaki gunung dengan sehat menggunakan kedua kakinya. Sebenarnya, bagaimana bisa cuka yang asam itu menyelamatkan ginjal yang sudah rusak? Rahasianya terletak pada peran cuka sebagai bantuan pencernaan. Seiring bertambahnya usia, asam lambung kita menurun sehingga tubuh tidak bisa mencerna protein kacang dengan baik. Protein yang tidak tercerna akan membusuk di dalam usus dan mengeluarkan gas beracun yang disebut amonia. Kemudian racun ini diserap ke dalam darah dan menyerang ginjal. Namun kandungan asam organik dalam cuka membantu fungsi asam lambung untuk memecah kacang dengan sempurna sehingga tidak ada lagi ruang bagi racun untuk terbentuk. Dengan kata lain, cuka secara proaktif membersihkan sampah yang seharusnya ditangani oleh ginjal. Selain itu, cuka juga bertindak sebagai perisai yang mencegah kadar gula darah naik secara tiba-tiba setelah makan, sehingga melindungi pembuluh darah ginjal dari kerusakan akibat rendaman air gula. Bagi Bapak Hendra, kacang cuka bukanlah sekadar lauk pendamping, melainkan ginjal kedua yang mengambil alih beban pekerjaan ginjalnya. Nah, Anda mungkin merasa ingin segera pergi membeli cuka dan kacang sekarang juga, tetapi tunggu sebentar. Anda sama sekali tidak boleh langsung memakannya. Sebagus apapun khasiat kacang cuka, jika waktu konsumsinya salah, justru akan melubangi lambung Anda dan membuat Anda menderita sakit perut bagian atas, heartburn. Jika Anda tidak ingin melakukan kesalahan yang merusak lambung gara-gara berniat menyelamatkan ginjal, ada waktu tertentu yang mutlak harus Anda patuhi. Tolong jangan pindah saluran. Jika Anda tidak mengetahui rahasia terakhir tentang zona waktu emas ini, semua usaha Anda sebelumnya akan menjadi sia-sia. Sehebat apapun obat mujarab penyelamat ginjal, jika dipaksakan masuk saat tubuh Anda belum siap menerimanya, itu akan berubah menjadi racun bukan obat dan akan merusak lambung serta kualitas tidur Anda. Banyak orang berpikir bahwa makanan kesehatan paling baik dikonsumsi segera setelah membuka mata di pagi hari, dan mereka berniat memakan sesendok kacang cuka saat perut kosong di pagi hari. Namun sebagai seorang dokter, hal yang paling ingin saya cegah dengan sekuat tenaga adalah mengonsumsinya saat perut kosong di pagi hari. Setelah usia 60 tahun, mukosa lambung menjadi sangat tipis, seperti selembar kertas, sehingga sangat mudah terluka
meskipun oleh iritasi kecil. Jika cuka yang bersifat sangat asam masuk saat perut kosong, itu akan mengikis dinding lambung yang menipis dan memicu nyeri ulu hati yang akan membuat perut terasa perih dan tidak nyaman sepanjang hari. Jika lambung sakit pencernaan terganggu, dan jika pencernaan terganggu, lingkaran setan penumpukan racun di ginjal pun akan berulang. Lalu bagaimana dengan malam hari? Saya juga tidak merekomendasikan mengonsumsinya saat makan malam. Kacang sangat kaya akan protein dan serat makanan yang merupakan bahan makanan yang membutuhkan waktu cukup lama untuk dicerna. Jika Anda memakannya di malam hari atau tepat sebelum tidur, saat aktivitas fisik menurun, lambung harus terus bergerak untuk mencerna kacang tanpa bisa beristirahat meskipun Anda sedang tidur. Hal ini membuat Anda tidak bisa tidur nyenyak, perut menjadi kembung karena penuh gas, dan yang terburuk dari semuanya, hal ini memaksa ginjal untuk terus bekerja menghasilkan urin di malam hari, padahal seharusnya ginjal beristirahat. Hal ini adalah penyebab utama nokturia, sering kencing di malam hari, yang membuat Anda terbangun 2 hingga 3 kali ke toilet. Niatnya ingin melindungi ginjal, malah kehilangan tidur yang nyenyak. Kalau begitu, kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk memakannya? Jawabannya adalah saat makan siang, ketika matahari berada di puncaknya. Mengonsumsinya di tengah-tengah makan siang, yang merupakan waktu di mana metabolisme tubuh kita paling aktif dan sekresi asam lambung paling kuat, adalah jawaban yang mendapat nilai 100 sempurna. Tambahkanlah 1 sendok makan kacang cuka sebagai pendamping lauk dan nasi yang Anda makan saat makan siang. Kacang cuka yang masuk pada saat ini akan mencegah karbohidrat dari makan siang berubah menjadi lemak, melainkan membantunya diubah menjadi energi aktivitas di sore hari, serta meminimalkan kejutan lonjakan gula darah yang berdampak buruk pada ginjal. Selain itu, karena dicerna sepenuhnya pada siang hari, perut Anda akan terasa nyaman di malam hari, dan ginjal Anda juga bisa beristirahat total. Inilah metode konsumsi paling bijaksana dan paling ilmiah yang selaras dengan jam biologis tubuh kita. Bisakah Anda berjanji kepada saya bahwa mulai besok, Anda akan menyajikan kacang cuka di meja makan siang Anda, sebagai tanda bahwa Anda akan menepati janji kecil namun luar biasa ini? Silakan tulis kata siang di kolom komentar di bawah. Sekarang juga, kata siang yang Anda tulis akan menjadi sumpah pada diri Anda sendiri untuk selalu mengingat waktu yang paling sempurna demi kesehatan ginjal. Nah, apakah Anda sudah menulis kata siang dengan jelas di komentar? Jika sudah, kini saatnya memberikan sentuhan penyempurna terakhir untuk meja makan penyelamat ginjal Anda. Cuka saja sudah sangat hebat, tetapi jika Anda menambahkan 2 bahan ini ke dalamnya, efeknya akan berlipat ganda. Karena Anda sudah memutuskan untuk menyajikan kacang cuka saat makan siang sebagai penutup, saya akan memperkenalkan 2 makanan pendamping berharga yang mutlak harus diletakkan bersama cuka tersebut. 2 makanan ini akan menutupi kelemahan fatal yang dimiliki kacang hitam dengan sempurna, dan merupakan pasangan serasi yang akan meningkatkan efek pemulihan ginjal hingga 10 bahkan 100 kali lipat. Pasangan yang pertama adalah rumput laut kelp kombu, Dashima, yang sering disebut sebagai tanaman obat panjang umur dari laut. Mungkin ada yang merasa bingung dan bertanya-tanya, ada apa tiba-tiba dengan rumput laut kelp? Ada alasan medis yang sangat penting tersembunyi di sini. Kandungan saponin yang ada dalam kulit kacang hitam merupakan zat baik yang memiliki efek anti kanker yang luar biasa. Tetapi saat masuk ke tubuh, ia memiliki efek samping, membuang yodium iodine yang merupakan bahan baku hormon tiroid keluar dari tubuh. Jika Anda terus-menerus memakan kacang secara berlebihan hanya karena kacang itu baik, mungkin ginjal Anda akan membaik, tetapi Anda berisiko terkena penyakit lain seperti pembengkakan kelenjar tiroid atau penurunan fungsi tiroid akibat kekurangan yodium. Pada saat itulah, jika Anda memakannya bersama dengan rumput laut kelp yang merupakan raja yodium, Anda dapat dengan sempurna mengembalikan yodium yang dicuri oleh kacang. Kacang dan rumput laut kelp ibarat jarum dan benang yang tidak bisa dipisahkan. Mereka saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Saat memakan kacang, cuka sediakan juga lauk rumput laut, kelp rebus, atau tambahkan potongan rumput laut kelp saat Anda menanak nasi untuk membuat nasi kelp. Inilah kebijaksanaan untuk melindungi ginjal dan kelenjar tiroid Anda secara bersamaan. Pasangan pendamping kedua yang sangat saya rekomendasikan adalah wijen hitam, yang sering disebut sebagai ramuan rahasia awet muda.
Kacang hitam kaya akan protein dan isoflavon tetapi relatif kurang memiliki vitamin E dan asam lemak esensial yang dapat mencegah penuaan. Di sisi lain, wijen hitam mengandung vitamin E dan lecithin yang jauh lebih melimpah dibandingkan makanan lainnya. Ketika kacang hitam dan wijen hitam bertemu, efek antioksidan yang mencegah oksidasi pembuluh darah ginjal akan meningkat secara eksplosif. Secara sederhana ini ibarat memberikan lapisan pelindung coating pada pembuluh darah ginjal agar tidak berkarat. Dalam buku kedokteran kuno Dongi Bogam juga tercatat bahwa memakan kacang dan wijen bersama-sama akan membuat seseorang tidak cepat tua, rambut kembali menjadi hitam dan tenaga terus memancar. Cobalah taburkan wijen hitam perlahan di atas kacang cuka Anda. Tidak hanya rasa gurihnya yang akan menggugah selera Anda, tetapi 1 sendok penuh itu akan menjadi mesin waktu yang mengembalikan usia sel-sel ginjal Anda menjadi 10 tahun lebih muda. Kacang hitam dan cuka, serta rumput laut kelp dan wijen hitam. Kombinasi keempat bahan ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan pola makan paling sempurna, bertemunya kearifan leluhur kita dengan ilmu kedokteran modern. Saat ini apakah ada seseorang yang terlintas di benak Anda? Mungkin istri yang selalu menyiapkan hidangan di meja makan untuk Anda setiap hari? Atau mungkin orang tua Anda yang sudah lanjut usia dan tinggal sendirian? Informasi ini terlalu berharga dan penting jika hanya diketahui oleh Anda sendiri. Rumus sempurna untuk menyelamatkan ginjal ini juga harus Anda beritahukan kepada orang-orang terkasih Anda. Tekan tombol, bagikan pada video ini sekarang juga, dan kirimkan ke WhatsApp orang-orang yang Anda cintai. Sampaikan bersama dengan kalimat hangat seperti ini. Katanya kalau makan kacang hitam, harus dimakan bareng rumput laut, kelp, sama wijen hitam juga, biar ginjalnya sehat. Perhatian kecil dan tindakan berbagi dari Anda, itu akan mengubah menu di meja makan orang yang Anda cintai, dan akan menjadi pagar pelindung yang kokoh untuk menjaga kesehatan ginjal mereka. Hal yang baik akan menjadi lebih besar jika dibagikan. Tunjukkan cinta Anda melalui tindakan membagikan informasi ini. Nah, kita kini telah memecahkan semua rahasia tentang kacang hitam, mulai dari perangkap berbahayanya metode detoksifikasi, untuk menghindarinya hingga makanan pendamping yang memaksimalkan khasiatnya. Hari ini kita telah bersama-sama menempuh perjalanan panjang untuk melihat bagaimana satu bahan makanan kecil bernama kacang hitam dapat menjadi racun yang menghancurkan ginjal, dan sekaligus bagaimana ia dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Kini Anda telah mengetahui dengan jelas fakta mengerikan bahwa kebiasaan memblender kacang dengan susu demi tulang ternyata justru membentuk batu laut kacang manis yang menggugah selera, ternyata menyumbat pembuluh darah dan bubuk kacang setengah matang yang dikonsumsi demi kesehatan, ternyata malah menyerang ginjal. Dan sebaliknya, Anda juga telah mempelajari bagaimana metode konsumsi yang benar, yaitu merendamnya di air dingin untuk membuang racunnya, memfermentasinya bersama cuka, lalu memberikannya sayap dengan menambahkan rumput laut kelp dan wijen hitam dapat menghidupkan kembali ginjal yang sekarat. Tahukah Anda mengapa saya terus-menerus menekankannya sampai suara saya serak seperti ini? Itu karena ginjal adalah satu-satunya organ yang jika sudah hancur, tidak akan pernah bisa dikembalikan seperti semula. Seku cadang mobil bisa diganti dengan yang baru jika rusak, tetapi ginjal, yang merupakan mesin penjernih air di tubuh kita, yang telah bertahan selama 60 tahun jika rusak, tidak ada suku cadang penggantinya dimanapun. Ketika ginjal hancur lebih dari 70% dan Anda harus berbaring di depan mesin, cuci darah yang dingin sebanyak 3 kali seminggu, air mata yang tumpah saat itu bukan hanya milik Anda sendiri, itu adalah air mata anak-anak Anda yang setiap hari harus mengantar dan menjemput Anda ke rumah sakit dan menjadi penderitaan bagi pasangan seumur hidup Anda yang hatinya hancur saat harus merawat Anda yang sedang sakit. Menjalani hidup tanpa menjadi beban bagi keluarga tercinta dan bisa berjalan tegap dengan kedua kaki sendiri hingga akhir hayat. Itulah alasan sesungguhnya mengapa kita harus mengubah apa yang ada di meja makan kita. Namun jangan takut, hari ini Anda telah memperoleh kebijaksanaan untuk mengubah takdir tersebut. Mulai besok singkirkan susu dan gula dari meja makan Anda dan buatlah kacang cuka. Perubahan yang terlihat sangat sepele, itu akan membuat Anda 10 tahun dari sekarang tidak duduk di kamar rumah sakit, melainkan duduk di ruang tamu melihat cucu-cucu tercinta berlarian bahagia. Ginjal memang terdiam, tetapi segala usaha Anda pasti akan dibalas dengan kesehatan. Kini sebagai penutup, buatlah satu janji kuat bersama saya.
Tolong tulis kata sehat 100 tahun di kolom komentar di bawah. Ini bukanlah sekadar komentar biasa. Ini adalah deklarasi bermartabat Anda bahwa Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda bukan di rumah sakit yang menyakitkan, melainkan hidup sehat dan bahagia di samping keluarga tercinta. Setiap malam, saya akan membaca satu persatu komentar yang Anda tinggalkan, dan saya akan berdoa dengan tulus agar harapan suci tersebut dapat terwujud. Saya sangat berharap kebijaksanaan kecil yang Anda pelajari hari ini dapat menjadi perisai kokoh yang melindungi sisa hidup Anda. Saya mendoakan agar kesehatan dan kedamaian selalu menyertai Anda dan keluarga Anda tercinta.